di remaja dan pemuda. Cuma pelayanan yang saya lakukan ini, yang saya kerjain ini di remaja itu agak, menurut saya nggak mudah gitu loh. Kalau pemuda saya nggak terlalu sulit, karena memang bertahun-tahun sebelumnya saya sudah biasa untuk pelayanan pemuda ya. Kebetulan saya pernah di STT, jadi usia-usia 21 tahun ke atas itu menurut saya, buat saya lebih mudah dibandingkan remaja. Dan terlebih lagi di kaum wanita gitu loh. Karena kan biar gimana pun kan usia saya harusnya kan kepada wanita yang sudah dewasa ya, yang sudah memiliki anak. Ya, jadi apa sih yang kurang dari pemuda nih? Saya coba nih, anak saya kenapa saya bilang lebih mudah? Kayak kalian ya, kalau kalian nih misalnya nih melayani umuran saya deh, pasti kan sungkan gitu loh. Terus kalau kalian melayani orang tua atau seperti apa misalkan gitu kan ya, pasti akan mengalami, bukan kesulitan sih menurut saya, tetapi agak canggung, nggak seperti kalau kalian melayani sekolah minggu gitu. Nah, untuk hal itu remaja itu baru saya ikutin itu anak saya kan saya ini plan anak saya. Kalau pemuda kan saya sudah pernah ikut ya. Sorry nih, karena saya duduk di lantai jadi nggak nyaman ini. Nah, jadi kalau orang kurus kayak saya begitu, kalau duduk susah gitu kan ya. Jadi teman-teman semua, pelayanan pemuda itu saya coba cari sebenarnya pemuda itu masalahnya ada di mana sih? Masalahnya pemuda itu di poin yang mana gitu loh. Kan kalau pemuda itu kan masalah perasaan di pemuda, ya kan? Yang kedua, masalah duit aja di pemuda. Mau kerja apa, nanti mau kuliah atau enggak. Terus kalau udah selesai kuliah kerjanya apa, kayak apa gitu kan. Nah, itu kan di pemuda. Tetapi satu hal yang pemuda yang saya temui dan saya sendiri pernah mengalami dan melewatinya, pemuda itu kurang bertanggung jawab. Itu masalahnya. Ya. Gak ada gambarmu, Nobe. Videonya nggak ada. Videomu nggak ada. Oh, jaringan. Bentar. Oh, nggak apa-apa kalau memang jaringan, tidak apa-apa. Karena di sini juga hujan ya. Hujannya lumayan tuh di atas, di luar. Nah, kekurangan tanggung jawab yang saya temui nih, yang saya temu paling kompleks itu adalah orang yang menyebut dirinya hamba Tuhan. Pasti di benak kalian hamba Tuhan itu pendeta pembantu, pendeta muda, evangelis. Salah. Hamba Tuhan itu kamu dan saya. Saya khotbah, kebetulan saya bisa khotbah. Tuh karena saya selalu sounding. Di dunia ini manusia cuma dua tuannya, setan sama Tuhan. Ya kan? Nah, kalau saya bilang semuanya itu berlaku untuk hamba Tuhan, terutama hamba Tuhan. Nah, maksud berpikir gitu, hamba Tuhan itu siapa? Yang ditabiskan oleh sinode? Enggak. Lu and gue hamba Tuhan. Kalau lu bukan hamba Tuhan, lu hamba setan. Gitu. Jadi jangan langsung membatasi diri. Yang hamba Tuhan itu Bu Ertina, Bapak Gembala, Ibu Gembala. Terus lu hamba siapa? Gue balikin lagi, lu hambanya siapa? Di dunia ini cuma dua. Tujuannya dua, surga apa neraka. Lu mau ikut mana? Tengah-tengah dimuntahin. Lebih baik tidak dilahirkan. Kan cuma dua kan, itu pola pikirnya, karena pemuda berpikir seperti itu. Dan saya berpikir hanya anak muda waktu itu. Ternyata orang tua pun seperti saya pun mengalami hal itu. Jadi teman-teman semua nih, si Heni sekolah pendeta, si Nisi sekolah pendeta, Ibu Hertina sekolah pendeta, si Nobe kagak sekolah pendeta, masih Norbert sama si James, saya nggak tahu yang cewek siapa ini. Ya, nggak sekolah pendeta, terus lu bukan hamba Tuhan gitu. Ya hamba Tuhan kan. Jadi
Penyebutan hamba Tuhan itu adalah orang-orang yang percaya dengan Tuhan. Ya, saya mau kasih tahu lagi, percaya terhadap Tuhan Kristus belum tentu menjamin kamu pun masuk surga. Ini bahaya statementnya. Biasanya gue udah lahir baru nih, gue udah baca firman Tuhan setiap hari, gue ke gereja kagak pernah absen. Gue gak pernah ngomongin orang, dikit doang ngomonginnya. Gue gak pernah melakukan hal-hal jahat, guys. Menjamin masuk surga? Kalian tahu nggak? Sorry nih ya, karena ini kan tidak umum ya. Kalau masalah ketaatan kita dengan orang yang namanya Muslim, Hindu, kalah. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya sama sekali. Karena kesalahan kita satu, seperti tadi ya, kesalahan kita membatasi diri kalau kita bukan hamba Tuhan dan menyatakan hamba Tuhan itu hanya orang-orang yang dapat gelar. Gitu doang kan? Pendeta muda, pendeta pembantu, yang bantu-bantu gitu kan. Evangelis, terus pengurus. Kan hamba Tuhan itu ya saya sama kamu gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gue udah rajin banget ya hidup gue, kagak pernah dosa gitu loh. Ngomong kotor aja kagak, nggak pernah ngapa-ngapain gitu loh ya. Ibadah rajin, on time, bahkan duluan dia nyampe daripada gembalanya, ya kan? Udah jamin. Enggak. Ingat gak kalau baca di Alkitab nih, ada seorang muda yang bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Menghormati orang tua udah, rajin segala macam sudah. Tapi Tuhan bilang apa? Jual hartamu. Nggak bisa dia, sedih. Artinya kebaikan tidak menjamin ya. Saya sudah pernah, saya selalu menanamkan dalam diri saya, kebaikan saya itu sampah di mata Tuhan. Kebaikan lu juga sampah di mata Tuhan. Lu hidup baik saat ini itu sampah di mata Tuhan. Terus mau bagaimana? Bukan hidup baik cuy, hidup bener. Hidup bener. Kenapa saya paling suka ibadah pemuda ya? Jujur aja, saya pernah ibadah wanita ya. Aduh, bahasa saya kagak bisa, lu kagak bisa keluar dari mulut. Saya ibu-ibu yang saya kasihi gitu loh. Kalau ibadah perempuan begitu saya. Sama khotbah ibadah raya agak sulit kita bicara untuk yang non formal ya, karena memang lebih nyaman kita kan bicara iya diri kita apa adanya gitu kan. Jadi enak saya kalau sama teman-teman pemuda itu seperti ini gitu loh. Yang bisa saya sampaikan, kita bisa bicara santai gitu ya. Nah, ini pola pikir yang kurang baik sih menurut saya, kurang bener ya. Mau setiap hari ibadah kayak mau Senin sampai Minggu kayak lu ibadah belum tentu bener di mata Tuhan. Bayangin Tuhan, kita dianggap apa? Kebaikan kita kan sampah kan? Kebaikan kita sampah gitu loh. Nah, terus kita bagaimana? Saya mau ajak nih teman-teman semua, pasti sudah pernah ya mendengar tentang talenta. Ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 1 talenta. Ya kan? 1 talenta gitu loh. 5 talenta ditambahkan jadi 5, 2 jadi 2. Nah, 1 konyol, ya kan? Dulu pernah saya ngobrol sama teman saya, bukan teman sih, kalau dibilang adik saya gitu loh, adik rohani. Kak, aku itu nggak bisa nyanyi, main gitar kagak bisa, nyanyi kagak bisa, sember gitu kan. Terus aku mau jadi apa kak gitu kan. Temen ini anaknya ngomong gitu ya. Udah sama kayak saya. Coba tanya semua pemain musik yang gereja yang pernah saya paling fals suaranya, saya nggak pede nyanyi. Padahal ada orang yang bilang orang Batak itu jago-jago nyanyi. Orang Batak yang mana dulu? Orang Batak kayak saya nggak bisa nyanyi saya. Nyanyi hanya Tuhan Yesus yang bilang suara saya bagus. Anak saya bilang mama suaranya nggak bagus. Anak gue bilang begitu. Cuma Tuhan Yesus yang bilang suara saya itu bagus gitu loh.
Musik itu karena apa? Karena langsung nggak pede saya kan, langsung hopeless saya kalau suruh nyanyi. Nah, terus bagaimana Bu? Sama, saya juga nggak punya bakat nyanyi. Karena pola pikir kita sudah salah di situ ya kan. Pokoknya kalau udah bisa nyanyi di depan mimbar, udah bisa khotbah di depan mimbar, udah bisa main musik yang jaga depan, hidup lu udah bener, lu pasti masuk surga. Kagak, Lucifer aja jatuh dalam dosa. Siapa yang menyaingi Lucifer? Shinobe. Shinobe bisa nyaingi si Lucifer? Kalah dia mah Shinobe. Nggak ada apa-apanya sama Lucifer, bener gak? Lalu Lucifer masuk neraka kok ada yang mau ngikut. Kalau yang mau ngikut daftar gampang, bikin aja dosa, daftar. Tiketnya justru tiket masuk neraka itu mahal daripada tiket masuk surga. Tapi orang lebih memilih masuk neraka. Gitu loh, ya kan? Lucifer aja jatuh dari dosa. Dia kan nggak ada tandingannya dia tuh. Siapa seorang yang paling berdosa? Si Lucifer itulah. Nah itu, jadi saya mengajak di sini, saya tertarik dengan satu yang diberikan Tuhan satu talenta. Saya berkali-kali dengar khotbah ini, renungan ini berkali-kali saya baca, enggak satu kali dua kali saya baca tentang hal ini. Karena saya paling suka bicara tentang, saya paling suka kalau baca Alkitab itu perjanjian baru tentang perjalanan Yesus, itu paling senang saya. Ini udah berapa kali saya baca gitu. Tapi rema yang didapat itu enggak selalu sama gitu. Nih, ayat 15 saya bacain aja ya. Kalau sekarang tuh bukan dibuka Alkitabnya, buka HP-nya. Matius 25 ayat 15. HP-nya dibuka, biasanya kan banyak begitu kita. Saya bacakan, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Satu kata kesanggupannya. Artinya talenta yang kita punya itu sesuai dengan kesanggupan kita. Aduh, saya tuh nggak bisa nih khotbah. Tapi kamu tahu loh, talenta itu jangan berpikir ya kamu nggak tahu ya. Saya paling sebel tuh kalau dibilang gini, ih gue nggak tahu apa-apa ya gue guys, gue mau jadi apa? Hei, hati-hati loh, bertobat kalau ada yang bicara kayak gitu. Saya nggak tahu nih maunya saya apa, bertobat loh. Berarti lu harus betul-betul ngerenungin diri. Kalau lu nggak tahu panggilanmu, aduh bahaya. Tuhan itu ngomong sama kita. Kalau kita nggak tahu panggilan kita, berarti Tuhan belum ngomong. Bahaya itu kan? Kamu pasti tahu, karena Tuhan kita kan hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan akan membawa kita sedikit demi sedikit mengerti rencananya. Tuhan kasih talenta, misalkan si Ningsi bisa khotbah, bagus sekali khotbahnya. Dia sanggup melakukan hal itu. Sama, saya juga begitu. Saya nggak, sebenarnya teman-teman semua, saya kalau misalkan kalian tahu kan saya adalah seorang guru ya. Jujur aja loh, stres saya jadi guru. Stres banget saya jadi guru dibandingin saya jadi buah serama, serius. Tuhan itu nggak tahu ya, maksudnya saat inilah saya baru mengerti gitu ya. Saya tidak pernah lulus pelayanan sekolah minggu. Pelayanan sekolah minggu saya itu, kalau saya khotbah di depan anak-anak takut sama saya. Bukannya suka, takut. Tapi Tuhan kasih apa? Udah guru, jadi guru aja gue udah stres. Gurunya anak-anak pula, gimana nggak tambah stres coba? Itu kan pola pikir saya sebelumnya ya. Gue nggak tahu udah jadi cara jadi guru gitu kan. Gue pengen aja jadi pendeta gitu loh. Gue pengen aja jadi pembawa firman gitu ya. Memang itu adalah passion saya gitu kan, kepinginan saya. Nggak pernah tergambar di otak saya jadi guru.
Apalagi suruh melayani sekolah minggu, kaku saya pada sekolah minggu. Halo adik-adik, apa kabar? Nggak bisa begitu. Beneran. Adik-adik mau apa hari ini? Kakak bawa permen. Nggak enak perasaan gue. Nggak nyaman, pokoknya kayak munafik gitu loh. Karena memang saya tahu saya nggak bisa pelajaran sekolah minggu. Tapi Tuhan kasih saya anak-anak sekolah minggu kan, itu kan SD ya. Nah sekolah minggu gitu loh. Kalau dibilang nggak sanggup, saya ternyata sanggup berjalan 5 tahun ini, ya kan? Nah, ya saya bertobat jujur saja, berarti jadi guru bisa gitu loh. Jadi berarti guru sekolah minggu tuh alasan gue doang nggak bisa gitu loh. Padahal bisa ya jalan 5 tahun coba di Batu Karang. Iya sih dapat duit ya kan, tapi kan yang ngajarin anak-anak gitu loh. Anak saya aja nggak pernah saya ajarin, jujur aja yang ngajarin dia bukan saya. Gede juga tuh anak gitu kan. Nah itu menarik ya. Misalkan si Norbert, apa talentamu misalkan gitu ya. Misalkan dia talentanya itu worship leader gitu kan. Satu kali si Norbert nyanyi, malaikat bertobat semua. Kan siapa tahu, kita nggak tahu loh. Bukan hanya manusia yang bertobat, malaikat pun bertobat gitu kan. Nah tapi harus sadar kalau kita tuh gini loh, kadang orang mikirnya gini, gua nggak tahu nih panggilan gua apa. Lu nggak tahu apa, lu nggak mau denger, lu nggak nyimak gitu loh. Karena kalau kita bertobat, kita tuh kenal diri kita. Kita tahu apa mau kita. Kita tahu siapa Tuhan kita. Jangan bilang nggak tahu. Itu nggak, manusia nggak punya tujuan. Lu tahu tujuan lu kemana. Kalau lu belum tahu hari ini tujuan lu kemana, bertobat, minta Tuhan hikmat. Saya tahu nanti kalau saya mau mati masuk kemana, kan harus tahu. Nah, saya mau mati masuk surga, tapi bobo cantik tiap hari, nggak pernah sampaikan firman Tuhan, nggak pernah lu tuh masuk surga. Kalau gue jadi Tuhan, gue bilang sapa lu gitu kan. Masuk surga itu bayarannya mahal sekali. Karena yang membuat kita masuk surga itu kan darah Kristus ya. Dan darah Kristus itu tidak murahan. Jangan bilang keselamatan yang lu terima itu gratis. Gratisnya itu kasih karunia. Kasih karunia karena Tuhan mau kamu selamat, itu yang gratis. Tapi perjalanan lu mengerjakan keselamatan itu, pengikut Kristus saja mati disalibkan, terus lu mau mati baik-baik saja, kagak bisa. Lu juga harus mati seperti cara Tuhan mati. Walaupun tekniknya berbeda, nggak perlu disalib lagi, tapi kita menyalibkan diri kita kan. Jangan santai. Makanya lu pikir-pikir dulu kalau mau masuk kalau lu mau jadi orang Kristen, orang percaya, pikir dulu. Dipikir dulu. Ikut Kristus itu pikul salib, sangkal diri, baru lu ikut dia. Lu belum pikul salib, lu belum sangkal diri, lu gak bakalan bisa ikut Tuhan. Gak bisa. Darah bayarannya. Itu ini ya, ditaruh di pikiran ya. Saya mau ajak teman-teman berpikir ya. Keselamatan kita itu mahal, Bapak Ibu yang terhormat, mahal sekali. Ya, kita mau masuk surga, berbuat baik aja nggak bisa bikin kita masuk surga, apalagi buat jahat. Kekudusan. Saya mau kasih kesaksian ya teman-teman. Beberapa orang mengenal saya secara pribadi ya. Satu hal yang menjadi sangkal diri saya adalah asmara, perasaan cinta. Itu sangkal diri saya. Kalau saya jatuh cinta biasanya nggak beres. Untuk saat ini ya, untuk saat ini nih. Jadi saya harus sangkal diri untuk memastikan diri saya tidak salah menempatkan hati dan perasaan. Pasti salah. Pasti pelayanan gak beres, semua gak beres, hidup gue pokoknya gak beres. Tuhan kasih tanda itu sama saya.
Bukan berarti saya nggak menikah nanti, tapi nanti, bukan saat ini. Makanya saya tahu bahwa saat ini saya belum waktunya. Itu sangkal diri. Emang nggak enak? Siapa yang mau? Ini anak-anak muda. Siapa yang mau nggak menikah? Nobe tahu tuh, Nobe teman-temannya banyak yang belum kawin. Lu tanyain Nobe, enak gak belum kawin? Kagak enak. Tanya si Nobe tuh, teman-temannya. Banyak yang belum nikah. Teman gue juga ya. Temen gue juga, temannya dia temen gue juga. Iya. Asmara, itu paling susah. Ya kan? Gak enak, siapa bilang enak? Tapi ketika kita belajar, saya belajar untuk taat, untuk ya Tuhan, umur udah segini, gue masih jomblo. Sedih banget ya. Kalau si Nisi enak kan Nisi jadi jomblo Nisi. Kalau si Nobe kan udah gak jomblo ya kan, enak kan jadi jomblo. Enak Bung kalau jomblo. Enak Nobe, enak. Wah, bahaya itu dia. Norbert, lu udah punya pacar belum Norbert? Udah berapa pacarmu? Wah, 2. Wah, mantul. Wah. Mantul 2. Norbert itu udah ada. Nggak apa-apa, banyak-banyakin selama janur kuning belum melengkung. Kita milik bersama. Kan gitu. Ya, si Nobe juga bisa itu. Orang belum kawin ya kan, belum nikah ini ya kan. Bisa aja milik bersama dah kalau belum janur kuning. Itu pemikiran orang-orang itu ya, seperti itu gitu loh. Nah, itu kan sangkal diri kan. Mana enak. Jujur saja, saya kalau saya belum punya anak mungkin enak kayak kalian masih bisa tahan, kayak Ningsih masih santuy Bu. Masih enak gue jomblo. Kalau saya jomblo menderita. Karena saya sudah punya anak. Gitu loh. Ya kan? Itu nanti kalian rasakan kalau kalian sudah menikah nanti. Rasanya seperti apa? Itu nggak enak. Berapa tahun ya? 15 tahun lah sih pas saya. Segitulah umur saya tidak bukan tidak pacaran sih. Maksudnya tidak pernah berpikir panjang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik gitu loh. Nah, teman-teman semua ikut Tuhan itu nggak enak. Makanya lu pikir dulu ya, lu mau ikut Tuhan Yesus ya. Dipikir dulu. Kalau udah yakin. Saya pernah dengar si Mongol tahu kan, Mongol Stress yang stand up comedy, cari dari YouTube kalau yang nggak kenal. Dia pernah jadi pengikut gereja setan kan. Nah, dia bertobat karena katanya mereka pasti masuk neraka. Dia bertobat di situ. Padahal enak loh hidupnya di situ. Kalah orang-orang kayak kita mah, perhatian segala macam di situ paling keren. Karena yang direkrut itu anak-anak muda. Anak-anak muda itu kan krisis perhatian. Betul nggak? Apalagi yang anak-anaknya yang saudaranya banyak. Yang saudaranya 5, 4, 3. Mama bapak kita pasti perhatiannya kurang. Anak muda di situ masalahnya. Perhatiannya kurang. Dia nggak pernah diperhatiin. Itu perkara yang anak muda kayak gitu. Nah, sama kayak kita kembali nih ya. Makanya teman-teman semua nih, anak muda nih ya, tiap hari dengerin khotbah. Masih mending masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Lewat firman Tuhannya. Nyebrang, bukan lagi masuk ke dalam. Nah, itu bahaya ya. Kalau mau ikut Tuhan Yesus itu bayarannya mahal. Boleh kita memilih untuk tidak ikut dia. Terserah kamu, karena Tuhan menciptakan kita tidak sebagai robot. Kita punya will, kita punya keputusan sendiri. Karena Tuhan ingin membuat kita tuh percaya dengan dia dengan keputusan. Ingat ya, mengikut Tuhan Yesus bukan perasaan. Mengikut Tuhan Yesus bukan karena lu dengar firman Tuhan tiap hari. Mengikut Yesus bukan karena lu punya gelar yang panjang dari STT. Bukan. Mengikut Yesus itu keputusan lu. Keputusan. Jadi kalau lu udah keputusan, bertanggung jawablah dengan keputusan itu. Apa syaratnya menjadi pengikut Kristus? 3 syaratnya. Pikul salib, sangkal diri, baru ikut Yesus. Itu kan syaratnya cuma 3. Nah, satu poin nih yang saya
1 talenta itu ayat 18. Saya bacakan lagi ayat 18 ya. Kita kembali ke Matius 25. Matius 25 ayat yang ke-18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Ini manusia malang. Kita tahu, gue bisa nyanyi 8 oktav. Wih, mantap kan. Tapi dia nggak mau mengeluarkan yang makanya saya dari awal dari bilangnya, kalau Ningsi punya kekuatan, Ningsi punya sadar nih tuh, Tuhan itu kasih saya talenta nih. Lu sadar kalau lu kenal Tuhan dengan baik ya, lu pasti sadar gitu loh. Nah, terus kalau kamu sembunyikan itu di dalam diri kamu nggak keluarin itu, nggak blow up keluar, lu sembunyiin lagi. Lu baca nih ayat yang ke 30. Ayat yang ke 26. Dengar ya. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menua di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat yang mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Lu udah tahu talenta lu apa, lu nggak kembangkan, Tuhan bilang apa? Jahat dan malas. Jadi malas itu berdosa ya. Malas itu berdosa. Tadinya saya punya pikiran sama ya. Kenapa saya sampaikan? Tadi saya berpikir gini, gue kalau lihat temen gue nih kalau nyanyi tuh ya, itu urapannya itu wow luar biasa. Kita merinding lu denger dia nyanyi. Teman saya ada lagi bisa main gitar, oh haleluya 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 gitu ya. Saya gejrang, saya punya gitar di rumah, nggak ada tuh niat saya. Saya cuma tahu kunci C itu ya, C itu kagak tahu lagi setelahnya apa. Saya kirain saya bukan orang. Bahkan teman saya bilang, lu bertobat lu talenta lu di mana, karunia lu di mana, lu harus tahu, bertobat lu Hertina. Bertobat gue. Nah, gue tanya juga, Tuhan, nyanyi kagak bisa gue. Karena kan orang gereja nyanyi di depan mimbar itu udah keren banget ya. Ya kan? Hukum tahu nggak lu? Di perjanjian lama yang di mimbar itu lu salah, cuma naruh di sini doang, bego lo di pikiran gitu, dasar orang bego lo gitu, mati. Bener nggak? Berarti perjanjian lama, imam di perjanjian lama cuma nyelipin doang satu kata bego ke temannya nih, di sini di otak nih, mati dia di situ. Itu namanya kekejian, dia mati di mimbar kalau dia tidak kudus. Lah kita mah siapa aja ngerokok di situ, maju ke mimbar santuy. Abis gue minum maju ke mimbar santuy. Ya kan? Habis gue berzina kemarin, maju ke mimbar santuy, itu kan? Nggak mati. Itu kasih karunia sekarang ya kan? Sorry gue ngomong kayak gini, karena gue dulu ngelakuinnya. Bisa saya maju ke mimbar, jadi singer. Sebelumnya berbuat zina. Yang mati apa? Jiwa saya mati. Beneran mati di situ. Kebetulan aja Tuhan sayang sama saya. Makanya dikasih kesempatan. Makanya yang denger ya, dengarkan hal ini ya teman-teman semua. Kalau kita mau melayani Tuhan, berusahalah untuk hidup yang baik. Kalau udah memutuskan, oke, saya masuk STT. Oke, gue terima. Gue dipanggil Tuhan. Gue ngurusin anak-anak kecil. Gue ngurusin anak-anak muda. Gue ngurusin bapak-bapak, mama-mama. Gue ngurusin administrasi. Kalau lu nggak ngerjain dengan benar, ingat Tuhan bilang apa? Jahat dan malas. Kita harus mengembangkan. Ibu Hertina itu kalau suruh ngajar stres, jujur sampai hari ini, serius. Saya nggak pede. Tadi aja saya udah sering loh, Nobe tahu ya kan? Karena dia teman saya di sekolah ya kan. Saya sering kok di depan kayak gini-gini tuh. Tapi jujur aja ya, sampai hari ini kalau saya disuruh khotbah, bawaan saya ke toilet. Ke toilet. Sebelum ini tuh, karena saya nervous, gugup ya kan, tetap ada rasa gugup ini.
Tapi rasa gugup itu ternyata cuma sekedar, cuma apa ya, membuat kita down aja gitu loh. Itu hanya perasaan kita. Saya udah, ya udah, kalau emang saya mau ke toilet, saya ke toilet, balik lagi saya dengan sikap yang baik gitu loh. Jadi kalau kamu punya talenta, lu nggak kembangin, lu simpen baik-baik ya. Nggak dikembangin loh, nggak dikembangin. Kalau misalkan sini bisa nyanyi 1 oktav, 2 oktav, 3 oktav, misalnya 3 oktav deh. Tapi sebenarnya kamu mampu sampai 4, tapi lu nggak kembangkan sampai 4, lu jahat dan malas. Saya juga demikian. Saya khotbah bisa, mengajar jujur, stres saya. Tapi saya bisa. Kalau saya tidak melakukannya, saya jahat dan karena saya malas. Saya tidak suka dengan anak-anak. Gitu loh. Karena gue nggak suka sama anak-anak, jadi gue malas. Gitu. Tidak mau berjuang. Ya, kalau cuma tetesan keringat doang, lu hitung-hitungan sama Tuhan. Gimana sih kalau saya punya duit nih ya, saya kasih sama kamu, gimana ya kalau cuma saya kasih banyak, lu minta banyak dari gue. Anak saya deh pas ya, mama aku mau beli ini segala macam gini ya, terus dia tidur bangun sampai jam 8, terus dia malas kagak mau nyapu, bentar-bentar ngelawan saya tabok. Percaya, tanya dia, nggak ada yang gratis di dunia ini. Nggak ada yang gratis teman-teman semua. Apalagi kalian yang pernah kena COVID, udah ngerasain sesak napas di sini kan, napas nyangkut di leher, nggak nyampe keluar di hidung, ya kan? Belum lagi ngeliat orang mati dikena COVID, kita nggak bisa lihat keluarga kita kalau dia mati. Betapa pentingnya hidup ini loh. Tapi banyak orang, termasuk saya dan teman-teman semua, menganggap remeh apa yang Tuhan kasih. Ya, menganggap remeh apa yang Tuhan kasih. Coba baca deh, satu orang yang bisa baca Roma 14 ayat 12. Roma 14 ayat 12, dibaca dong satu orang. Roma 14 ayat 12. Roma 14 ayat 12. 12. J. Masih milik bersama. Ayo. Ya kan ya, Henny masih milik bersama, ini belum ada jarum kuning. Lanjut, siapa tuh? Nobe atau Ningsih? Baca aku siapa sih? Siapa yang mau baca? Yang buat Oh, katanya kamu Ningsih. 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Serem nggak? Makanya tadi gue bilang kan, lu kalau mau ikut Tuhan Yesus mikir. Tapi kalau saya akan milih ikut Tuhan Yesus, karena nggak ikut Tuhan Yesus saja lu pas bisa masuk neraka, apalagi lu nggak ikut, ya nggak? Ya kan, ikut Tuhan Yesus saja nih belum tentu masuk neraka, apalagi kagak ngikut. Terus gimana ya Bu? Ya tunduk. Tuhan kasih apa sama kamu? Kita tuh nggak bisa, Bu Hertina pasti masuk surga, pasti masuk surga. Saya hanya bisa pastikan kalau saya udah mati, nanti kita ketemu pas sudah selesai di sana. Sekarang itu kita proses cuy, proses. Lu prosesnya kagak mau ikut, udah pasti udah kemana tempatnya. Yang ikut sabar aja, yang sudah taat aja, belum tentu. Karena kebenaran itu hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Gitu loh. Yang terakhir nih ya. Sebentar. Ya Pak, sebentar ya Pak. Biasa iklan. Nih, ada mak, itu mak. Kenapa nak? Itu mau. Iya Pak. Itu mau. Sebentar ya. Sebentar aja. Hati dulu nutup sih. Iya Pak. Tadi tante bel. Katanya
Kayaknya tanggal rusak. Suruh nengokin. Oh, itu Pak di situ. Cuma saya lagi ibadah. Ya. Lagi ibadah. Ya, apa-apa sudah beresin. Sebentar aja ya Pak ya. Kalau nggak besok juga bisa kalau Bapak mampir deh. Ya. Kalau Bapak mampir besok. Enggak. Tadi kan Pak Yono lagi kerja enggak? Besok kerja. Kerja ntar ada rebu aja, tengokin aja gitu. Oh ya udah nanti pas ada boy saya di sini kok. Nanti. Iya Pak. Covid itu bikin keren situasi ya. Saya baru di rumah ini, gue lagi khotbah, ada tamu. Kalau kita khotbah di gereja kan kagak pernah ya. Nah, saya nih terakhir ya, yang terakhir mana nih? Ayat yang ke mana sih nih? Ayat yang ke 27. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta bunganya. Tuhan mau dari kita bukan cuma talenta yang Tuhan berikan, bukan cuma modal yang Tuhan berikan. Tuhan minta bunganya, Tuhan minta buahnya. Jadi kalau kita mau masuk ke surga ya begitu. Tuhan gak cuma minta lu hidup baik, melayani sana sini, gimana, kagak. Tuhan minta pertobatanmu pribadi. Bukan pertobatan pelayanan ya, pertobatan pribadi. Teman-teman semua, saya berharap kita sama-sama ya. Kita sama-sama nih, nasihat orang tua nih ya. Anggap aja saya orang tua. Nasihat orang tua nih. Kalau mau melayani Tuhan, itu yang benar. Jangan pernah kamu menganggap remeh apa yang Tuhan percayakan. Tempo hari, saya ditanya sama anak murid saya, Miss, emang bener ya Miss, orang tua itu wakilnya Tuhan? Iya. Berarti orang tua kita Tuhan dong Miss. Itu anak kelas 2 yang bicara sama saya, bertanya sama saya. Tidak, orang tuamu orang tuamu, Tuhan yang menciptakan kita. Terus kenapa dibilang wakil Tuhan? Begini ceritanya. Orang tua kan lebih tua dari kita kan? Ada nggak orang tua kamu jahat nggak? Enggak Miss, orang tua kasih kamu makan kan? Sama kayak Tuhan kan, kasih kamu hidup, kasih kamu baju, Tuhan juga kasih kamu kok semua apa yang kamu minta. Lu dikasih napas tiap hari, bangun tiap hari juga Tuhan kasih. Sama kayak orang tua kita kan? Kalau kamu tidak mentaati ataupun kamu tidak mendengarkan orang tua yang lu lihat tiap hari, apalagi Tuhan. Sama, saya belajar. Kesel, gak suka dinasihatin. Orang tua kita bukan cuma bapak mama kita, gembala kita, koordinator kita, pimpinan kita di tempat pekerjaan, dosen-dosen kita, itu orang tua kita. Kalau lu gak taat sama mereka, bullshit. Kalau lu bilang lu taat sama Tuhan, bullshit beneran. Tapi kan aku gak suka dikasih tahu. Aku marah Miss kalau aku dibilang sama mama papa. Itu prosesmu, taat saja. Saya udah ngerasain. Kenapa saya bilang bisa? Yang namanya mulut ditahan, digembok. Belum ada sejarahnya gue gembok mulut. Lo jual gue beli, ini gak bisa, harus digembok mulut. Tangan harus tetap diam. Udah pernah saya alami, bisa. Sekarang saya kalau diomelin orang, diem aja gue. Gerutu dari sini, di sini gerutu nih, kesel banget saya. Dan saya nggak terima, ya kan? Itu manusiawi. Tapi jangan hidup dengan kekesalan, jangan hidup dengan kemarahan. Selesaikan.
Hei hamba-hamba Tuhan semua, yuk, lu tujuan hidup lu kemana sih? Jangan pernah mimpi lu masuk surga kalau hidup lu biasa-biasa aja. Jangan punya pemikiran gue jadi anak baik, gue nggak pernah ngapa-ngapain coy. Bahasa gue aja sopan. Belum tentu. Sampah di hadapan Tuhan. Yang tahu lu bener cuma lu sama Tuhan doang. Cuma kamu sama Tuhan yang tahu kehidupanmu seperti apa. Kehidupan kita sebenarnya bukan di depan orang, tapi pada saat kamu sendiri berdua dengan Tuhan, itulah kamu yang sebenarnya. Ibu Hertina kayak gini, kayaknya kan gue bisa khotbah ya. Kayaknya bahasanya gampang banget sih, Bu. Iya, kan di depan lu, di belakang lu tahu nggak hidup gue? Nggak tahu kan? Saya dengan Tuhan yang bertanggung jawab. Gitu. Nah itulah mahkota. Teman-teman semua yang mau mau melayani, yuk coba. Ayo. Nobe tahu kok gimana saya di grup itu aja yang saya buat ada nobenya di situ aja. Itu tiap hari itu banyak mahasiswa saya yang dulu. Itu boro-boro kagak santuy gitu, sopan, dibilang good morning kagak ada yang, termasuk si Nobe. Kalau gue bilang good morning diem baik. Kan nggak sopan sama orang tua. Itu paling tua kan gue itu di situ. Ini orang yang masih ada nih. Tapi kan maksudnya kan kita mengerti ya, kita memahami. Oh iya sibuk, ya kan? Karena si Nobe pagi-pagi kudu masak gitu kan, nyuci piring, bohong gitu kan ya. Nah itu tapi kita mengerti ya, kita memahami situasi kita seperti apa. Ya semangat semuanya, teman-teman yang di Cikeas. Ya jangan menyerah. Saya belum menyerah. Kalau sama apalagi saya masih muda gitu. Iya, semangat. Lu belum tua, Norbert nih, si Norbert yang ngomong ya. Apa si James? Ya saya. Si Norbert ini, gua tahu suaranya si Norbert ini. Iya. Norbert, semangat, cemungut Norbert, masih muda. Aduh, masih jauh di bawah saya umurnya. Saya 30 Norbert. 30 plus gue. Ya, Ningsi juga ya. Nah? Ningsi udah lupa saya sama dia, Bang. Nggak denger gue ngomong apaan. Ningsi udah lupa aku sekarang. Tambah cantik ya Norbert. Pokoknya sebelum menikah Norbert milik rame-rame. Janganlah, Bu. Kacau dunia ya. Kita tunggu aja dulu. Nah, Ningsi juga ya setelah lulus. Kamu harus punya tujuan ya Ningsi. Lu mau ngapain gitu loh. Selembar ijazah doang. Soalnya sarjana teologi banyak guys. Si Henny, gue. Itu udah 3, udah 2, sama kamu 3 coba. Bapak Ibu, kan banyak saingan kamu. Nih, nilai diri yang berbeda. Oke, semangat ya. Yang cewek cantik itu siapa, Nobe? Enak. Dengan Norbert. Pacarmu? Teman. Betul. Pokoknya kalau si Norbert bawa cewek, gua ngepacar aja dulu ya. Banyak. Pacarnya anak korban itu, Bu. Iya, dari dulu udah tahu gue. Yang penting mah diamanin sama dia nggak apa-apa. Nanti kalau dia cerita sama anaknya, nak, tahu nggak dulu bapak tuh playboy. Setiap gang cewek saya 1, keriting, lurus, ikal, semua pacar saya aja gitu kan. Lu jangan kalah bapak lu. Jangan ya, Bu. Jangan sebelum ngomong mata tuh. Mantap. Pokoknya kalau sudah itu cewekmu, pastikan bawalah sesuatu ke rumah. Jangan cuma martabak yang dibawa ke rumah calon mertua. Martabak mah. Ya. Buat teman-teman semua yang kerja ya, semangat, yang kuliah, jangan pernah menyerah. Saya tahu kok capek, lelah, tahu, benar. Tapi hasil lebih indah kalau kita berjuang ya. Yuk kita satu dalam doa.
Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Bapa, kami sudah mendengarkan renungan hari ini, firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini Tuhan. Kiranya ya Bapa, apa yang kami dengar hari ini menjadi jawaban atas setiap pergumulan kami. Izinkan kami Tuhan untuk bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan kepada kami. Izinkan Tuhan, kami percaya bahwa proses-proses hidup ini bisa kami lalui bersama denganmu ya Tuhan. Kami ingin Tuhan kembali kepada Tuhan dalam keadaan yang benar ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi saat ini Bapa, berikan kami hati yang takut akan Engkau, berikan kami hati yang mentaati dan dengar-dengaran, izinkan kami mengerti kehendak-Mu ya Bapa. Ampuni segala apa yang salah dalam diri kami Tuhan. Ampuni kami kalau hidup kami biasa-biasa saja ya Bapa. Tapi pada malam hari ini Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Mampukan kami Tuhan untuk hidup benar di dalam Engkau ya Bapa. Mampukan kami Tuhan untuk setia di dalam proses dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya tangan Tuhan menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak Tuhan, anak-anak muda ini ya Bapa, berkati hidup mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan saat ini. Jadikan mereka garam dan terang Tuhan. Jadikan mereka teladan dimanapun mereka berada. Baik di kampus, baik di tempat pekerjaan, baik di gereja, bahkan di rumah mereka sendiri. Biarlah mereka semua Tuhan menjadi kesenangan bagi Tuhan dan bagi manusia. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you, saya serahkan sama ini. Terima kasih Ibu sudah melayani. Mantap. Oke Bu. Baik,